I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pezzi Sonia dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari kelas 4B dengan mata kuliah model pelatihan dan kursus. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kegiatan pelatihan public speaking bagi remaja dalam meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama ada pengertian public speaking. Saat ini, public speaking merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan kemampuan public speaking yang dimiliki, ia akan dilihat sebagai pribadi yang berkualitas. Public speaking juga merupakan sebuah kemampuan yang di dalamnya memadukan 4 unsur pendidikan, yaitu science, skill, arts, dan soft. Banyak teori yang bisa dipelajari mengenai public speaking. Namun, disiplin ilmu yang satu ini tidak cukup hanya dengan memahami teori. Untuk menjadi seorang public speaking yang andal, seseorang harus terus berlatih. Berpraktik berbicara di depan umum merupakan salah satu bentuk pembiasaan diri menghadapi penonton. Menyadari bahwa public speaking adalah salah satu soft skill yang penting. Banyak orang yang berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Bentuk usaha yang dilakukan pun beragam, seperti menonton video mengenai public speaking di YouTube sampai mengikuti pelatihan khusus, baik online maupun offline. Banyak sekali public figure yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam belajar public speaking, seperti motivator, YouTuber, penyiar, bahkan pahlawan. Kemudian ada metode public speaking. Yang pertama ada impromptu style. Secara teoritis, istilah pidato impromptu memiliki makna dibuat di tempat. Maka dari itu, metode ini mengacu pada pembicara yang tidak banyak berlatih dengan naskah yang tidak banyak dipersiapkan. Yang kedua ada manuscript style. Metode manuscript umumnya digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan, karena setiap kata yang diucapkan akan diperhatikan oleh masyarakat luas, dikutip oleh media massa. Yang ketiga ada memorized style. Memorized style merupakan salah satu metode public speaking yang paling sering digunakan dalam dunia profesional. Kemudian ada tujuan public speaking. Yang pertama, memberikan motivasi. Salah satu tujuan utama dari skill public speaking adalah memberikan informasi. Tujuan satu ini kerap dimanfaatkan oleh motivator, guru, dan alasan yang ingin melihat pendengarnya berkembang dengan kemampuan berbicara di depan umum. Dapat menyampaikan pesan motivasi secara tepat dan mempengaruhi pola pikir seseorang agar mereka menjadi lebih bersemangat. Yang kedua ada menyampaikan informasi. Tujuan paling mendasar dari public speaking yang kerap dimanfaatkan oleh banyak orang adalah untuk menyampaikan informasi. Jenis informasi yang diberikan juga cukup beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman layaknya hasil penelitian gerak sosial. Keberhasilan upaya pembicara untuk menginformasikan sesuatu diukur dengan seberapa baik audiens memahami, mempertahankan, dan menerapkan ide-ide yang disampaikan. Yang ketiga ada mengendalikan situasi. Public speaking juga bisa mencari cara yang baik untuk mengendalikan situasi tertentu. Sebagai contoh, apabila suatu acara kurang ramai dan terjadi keheningan, pembicara dapat mengambil alih untuk membuat suasana kembali ramai. Yang keempat, mempengaruhi audiens. Seperti yang sudah Glenn jelaskan, keterampilan berbicara di muka umum dapat digunakan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku audiens. Dalam dunia public speaking sendiri meyakinkan audiens merupakan tujuan yang mendasar. Pasalnya hal ini menyiratkan bahwa informasi dalam pidato berhasil diraih dan disampaikan secara efektif. Profesi seperti sales tentunya sering menggunakan skill ini untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang mereka tawarkan. Yang kelima, menghibur. Menurut Lamen Learning, public speaking adalah sebuah keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menghibur audiens. Kamu bisa ambil contoh daripada stand up comedy yang menggunakan skill ini ketika sedang berkarya saat seorang stand up comedian menyampaikan leluconnya. Mereka tidak hanya memanfaatkan cerita lucu, gestur tubuh dan mimik muka juga ambil peran agar pesan yang disampaikan bisa menghibur.
Kemudian ada manfaat public speaking. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua menumbuhkan leadership, yang ketiga menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, yang keempat meningkatkan jenjang karir, yang kelima meningkatkan skill berpikir kritis, yang keenam menjadi lebih persuasif. Kemudian ada kelebihan public speaking. Dengan kemampuan public speaking yang baik, kamu bisa menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal lainnya dengan baik. Selain itu, kamu juga jadi lebih percaya diri, bisa memimpin orang lain, dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan public speaking juga bisa mempersulit networking kamu. Kemudian ada pun kekurangan public speaking, yaitu public speaking tersebut tak dapat menyesuaikan diri dengan situasi pada saat acara berlangsung. Komunikasi antara pembicara dan audiens akan lebih sering menjadi komunikasi satu arah. Pembicara akan terpaku pada naskah sehingga menjadi kaku. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.